Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Tuhan dan organisasi. Tuhan dan organisasi. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya nikmatnya kopi pagi ini. Senantiasa bersyukur dan menikmati hidup. Jadilah manusia-manusia mandiri yang merdeka dari berbagai macam doktrin ketakutan. Jadilah manusia-manusia yang merdeka jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raga. Seperti dalam lagu Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, sebelum membangun raga, maka kita harus diutamakan dulu membangun jiwa. Karena dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang kuat disebutnya takwa. Nah, ini kita akan membahas tentang ketuhanan dan organisasi. Kalau berbicara tentang Tuhan, penerimaan Tuhan, jelas itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan tidak bisa ditunjukkan dengan pernyataan bahwa saya bertuhan, bahwa saya yakin kepada Tuhan. Tidak. Orang tidak melihat pernyataan. Ya, seperti contohnya orang-orang yang belum Islam atau non-Muslim. Mereka tidak melihat apa itu Islam. Mereka tidak percaya kitab. Mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya tentang Tuhan-Tuhan yang disebutkan di dalam Islam. Yang mereka lihat bukan kitab, bukan keyakinanmu, bukan sholatmu dan ibadahmu. Yang mereka lihat adalah akhlakmu. Dari akhlak itulah orang melihat tentang kenyataan dan kebenaran. Karena akhlak itu adalah manifestasi diri, sesuatu yang datang dari dalam. Akhlak dinul Islam. Akhlak adalah berbudi pekerti yang luhur sejalan dengan tuntunan Tuhan. Budi adalah daya atau kekuatan yang ada di dalam diri pribadi masing-masing atau jiwa. Dan Islam adalah penyerahan diri kepada Allah secara total. Jadi kalau dibalikan, sebetulnya ketika orang itu Islam, maka budinya akan luhur dan hasilnya akan berakhlak yang baik. Jadi akhlak dinul Islam artinya adalah susila budi dharma, berbudi pekerti yang luhur sejalan dengan tuntunan Tuhan. Nah, dan itu tidak bisa dilihat dari pernyataan, tapi dilihat dari kenyataan. Pernyataannya misalnya, oh saya Islam, tapi kenyataannya tidak berserah diri, ya bukan Islam. Jadi banyak orang yang sekarang mengaku-ngaku, oh saya akhlak dinul Islam atau susila budi dharma, tapi kenyataannya, akhlaknya, perbuatannya belum susila budi dharma, belum akhlak dinul Islam, karena masih suka bergunjing, karena masih suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang namanya akhlak dinul Islam atau susila budi dharma, ngomongnya harusnya gimana ya? Kalau saya disebut susila budi dharma dengan bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia ini udah ke Arab-Araban, lebih senang mendengar istilah akhlak dinul Islam. Padahal bahasa Indonesianya akhlak dinul Islam adalah susila budi
dharma. Tapi kalau saya katakan susila budi dharma, kesannya kayak Hindu. Lah itu kan bahasa Indonesia. Akhlak yang baik itu bahasa Indonesianya susila. Dinul bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya adalah budi. Sehingga lahir budi pekerti, budaya, dan lain sebagainya dari kata budi. Budi itu adalah jiwa, inner di dalam setiap diri, karena setiap jiwa berbeda-beda, tergantung penempaan karakter, penempaan lingkungan, tempat, dan di mana ia dibesarkan. Tergantung kekuatan diri pribadinya, itulah budi. Dharma adalah penyerahan diri kepada Allah yang bahasa Arabnya Islam, yang secara total. Jadi kalau dikatakan akhlak dinul Islam, berarti bahasa Indonesianya adalah susila budi dharma. Nah, coba resapi, akhlak dinul Islam itu bukan pengakuan saya akhlak dinul Islam, tapi kenyataannya masih suka bergunjing, masih suka berpikiran buruk terhadap orang lain. Dan itu jelas akhlak dinul Islam tidak boleh dipropaganda. Maksudnya apa? Tidak boleh dinyatakan mengaku-ngaku saya akhlak dinul Islam, tapi dia tidak paham bahwa akhlak dinul Islam itu bukan agama, bukan golongan, bukan organisasi. Akhlak dinul Islam adalah pribadi diri. Akhlak dinul Islam adalah diri pribadi yang sejati. Bukan pengakuan saya akhlak dinul Islam atau saya Islam tapi kelakuan belum Islam. Saya dharma tapi kelakuan belum dharma. Ngakunya aja. Jadi banyak orang yang mengaku-ngaku tapi belum mengenal aku yang sejati. Itu propaganda namanya. Kalau mengaku akhlak dinul Islam atau susila budi dharma tapi kelakuannya masih suka bergunjing, menyalahkan orang lain, masih suka berprasangka buruk, masih merasa diri paling hebat, menganggap orang lain rendah, merasa hebat dalam sosial dan merasa hebat dalam spiritual. Itu belum akhlak dinul Islam, belum susila budi dharma. Karena susila budi dharma bukan pengakuan, tapi sesuatu yang harus diperbuat dalam perbuatan sehari-hari dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Modalnya 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Jadi Islam atau Dharma bukan ngaku, jangan ngaku-ngaku saya Islam. Ternyata masih suka benci sama orang, masih suka iri sama orang, masih berprasangka buruk sama orang. Harusnya yang namanya Islam atau Dharma atau akhlak dinul Islam tidak dipropaganda. Maksud dipropaganda di sini, di ngaku-ngaku, oh saya susila budi dharma atau oh saya akhlak dinul Islam, tapi kelakuannya belum. Maka cobalah aplikasikan dulu akhlak dinul Islam atau susila budi dharma itu dalam perbuatan sehari-hari. Dan kalau kita udah melakukannya, meresapinya dengan melatih, dengan gerak, dengan berbuat baik kepada siapapun, tidak berprasangka buruk, tidak suka bergunjing, tidak merasa hebat dalam sosial, dalam spiritual, tidak akan muncul pengakuan saya akhlak dinul Islam atau saya susila budi dharma. Karena itu bukan pengakuan. Nah, itu maksud dari tidak boleh dipropaganda. Tapi kalau masalah memahamkan kepada orang lain, malah itu wajib. Bahkan Imam Mahdi sendiri pernah mengatakan, harus ada dari ini yang ahli-ahli hakikat. Ahli-ahli memahami tentang makna yang tersirat dan tersembunyi di dalam diri untuk disampaikan kepada orang luar. Menerangi jalan-jalan orang yang belum memahami akhlak dinul Islam, yang belum memahami apa itu susila budi dharma, apa itu akhlak dinul Islam. Itu bukan pengakuan akhlak dinul Islam, saya akhlak dinul Islam, oh saya merasa hebat. Bukan pengakuan. Karena akhlak dinul Islam adalah perbuatan, sesuatu yang harus dilatih. Jadi
susila budi dharma atau akhlak dinul Islam, jangan diaku-aku milikmu bro. Karena itu bukan milik seseorang. Bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya sebagai anggota. Orang di luar yang belum memahami pun punya hak yang sama untuk memahami apa itu akhlak dinul Islam, apa itu susila budi dharma. Dan itu bukan organisasi. Yang harus Anda pahami, bukan organisasi. Berserah diri kepada Allah dengan cara latihan kejiwaan itu bukan organisasi. Ini banyak orang yang tidak memahami. Memang Tuhan itu meliputi di dalam diri yang paling dalam, di luar diri paling luar, meliputi diri saya, meliputi juga diri Anda. Tuhan itu Maha Rahman Rahim, Maha Pemurah. Tapi jangan lantas ketika Tuhan mengutus utusannya untuk membuat suatu organisasi atau organ. Tubuh ini kan organ, badan ini kan jasmani itu organ. Tapi jangan lantas organisasi itu dianggap sebagai Tuhan. Ini banyak yang salah paham. Akhlak dinul Islam atau susila budi dharma itu bukan organ, bukan organisasi. Itu adalah amandemen Tuhan. Itu adalah Tuhan yang menjelma ke dalam diri. Istilahnya kayak Siti Jenar, Anna Rob. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Dia hanya menyatakan bahwa ruh atau jiwa atau din atau budi itu adalah kabel yang menyambungkan koneksi dirinya dengan energi sejati Tuhan. Tapi ketika muncul pengakuan dari pikiran saya anggota akhlak dinul Islam atau susila budi dharma, maka terputus sumber energi yang disambungkan oleh kabel. Karena kabel itu bukan listrik, tapi kabel bisa menyambungkan energi listrik. Jadi jangan sampai terpeleset. Jiwa atau ruh itu adalah wakil Tuhan di dalam diri manusia. Itu yang disebut dengan khalifah. Jadi khalifah artinya adalah pengganti Allah, stuntman. Tapi bukan Allah. Jadi jiwa adalah wakilnya di alam, wadahnya Tuhan di dalam diri. Atau istilahnya jiwa itu rumah Tuhan, tapi bukan Tuhan. Listrik itu, kabel itu bisa mengalirkan listrik, tapi kabel bukanlah listrik. Dapat dipahami maksudnya? Jadi ruh itu kalau diibaratkan adalah kabel, konektor yang menghubungkan energi sejati Tuhan ke dalam diri. Tapi kabel bukan listrik. Ketika muncul pengakuan, saya anggota akhlak dinul Islam, saya adalah anggota susila budi dharma, tapi masih suka bergunjing, masih suka menyalahkan orang lain, masih merasa diri paling hebat dalam sosial dan spiritual, merendahkan orang lain hanya karena memandang harta, terputus kabelnya. Jadi kalau kabel terputus dari terminal energi, maka dia tidak akan mendapatkan getaran hatir ilham. Meskipun dilatih, tidak akan tersentuh rasa dirinya. Di sini banyak orang yang merasa bahwa susila budi dharma, akhlak dinul Islam dimiliki oleh dirinya sendiri. Padahal itu hak semua manusia. Itulah kenapa saya menyampaikan tentang akhlak dinul Islam itu benar-benar dari Tuhan. Tapi ketika Anda menganggap akhlak dinul Islam atau susila budi dharma adalah organisasi, maka itu salah besar. Karena dengan menyatakan organisasi, dia akan mengaku-ngaku bahwa itu adalah dirinya, tidak boleh untuk orang lain. Yang tidak boleh itu adalah mempropaganda diri. Saya hebat, saya kuat, saya strong. Itu namanya sombong. Tapi kalau menyampaikan isi yang ada di dalam diri, pengalaman yang saya alami, berbagi dengan orang lain, ini sama seperti saya sedang ngopi, ada sahabat datang,
dan saya berbagi rasa kopi ini. Itu namanya Rahman Rahim, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, agar orang lain pun merdeka dari doktrin-doktrin yang selama ini mengikat. Rasa takut dosa, takut ini, takut itu. Saya ingin melepaskan orang-orang agar merdeka jiwanya dari belenggu doktrin. Bukan mempropaganda akhlak di Islam, bukan mempropaganda susila budi dharma, karena itu bukan milik kelompok, bukan milik satu golongan, milik semua manusia. Kapatan linnas, untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin, untuk segenap alam. Bukan milikmu bro, tapi milik semua manusia. Jangan kau akui sebagai milikmu. Dan organisasi bukan Tuhan. Ketika misalnya para utusannya, asalnya kan tidak ada organisasi. Seperti Islam juga dulu Nabi Muhammad menerima Islam kan bukan organisasi. Islam atau Dharma itu kan penyerahan dirinya pada Tuhan. Tapi ketika banyak orang mengikuti Nabi Muhammad, maka karena banyaknya itu dibentuklah organisasi agar tertib. Tapi organisasi bukan berarti amandemen Tuhan. Organisasi hanyalah rumah untuk menaungi orang-orang yang beriman. Kayak ginilah. Tuhan butuh dirinya diakui, disaksikan bahwa Dia yang maha menciptakan dan maha hebat. Maka diciptakanlah benda, tumbuhan, hewan, lalu jasmani. Tapi tidak cukup itu untuk menjadi saksi Tuhan yang maha mencipta. Maka diutuslah khalifahnya atau utusannya atau khalifah pengganti Allah atau wakilnya, yaitu ruhani sebagai kabelnya. Nah, berarti ketika ruhani yang ada di dalam diri yang paling dalam dibalut dengan tubuh ini akan organisasi. Ketika ada organnya, tiba-tiba kita merasa organ tubuh kita ini milik kita. Kita dilahirkan, oh nama saya Herman Jambek, saya merasa tubuh ini milik saya, itu namanya egois. Bahkan tubuh yang Anda pakai itu sebetulnya hanya titipan, bukan milik Anda. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Harta nggak punya, tubuh nggak punya, dunia juga cuma titipan, anak juga nggak punya. Tiba-tiba kok merasa Anda memiliki tubuh Anda. Bahkan tubuh Anda sendiri pun sebetulnya titipan dari Tuhan, hanya sebagai rumah untuk jiwa. Tapi kenapa tiba-tiba banyak orang yang merasa bahwa segala apa yang telah ditetapkan oleh organisasi itu adalah amandemen Tuhan? Lah kalau begitu Anda udah sembah raga, belum sembah jiwa. Baru sembah raga, baru menyembah raga, baru menyembah organisasi, baru menyembah format satu golongan. Itu jadi salah kaprah, itu syirik namanya. Kalau Anda menganggap segala amandemen Tuhan, segala amandemen organisasi adalah amandemen Tuhan. Organisasi atau tubuh ini cuma penyangga jiwa, bukan jiwanya itu sendiri. Organisasi itu hanya rumah untuk menaungi jiwa-jiwa orang yang berserah diri pada Allah, bukan amandemen Tuhan. Itu hanya kebutuhan manusia untuk tertib di dunia. Dibentuklah organ, dibentuklah organisasi. Jangan lantas menyembah organisasinya. Ini kok banyak orang yang ketika diberi raga, dia merasa raganya paling hebat. Dia merasa tubuhnya yang paling sempurna, menganggap rendah tubuh-tubuh orang lain. Itu berarti Anda masih parsial, masih terkotak-kotak, masih menggunakan pikiran. Ketika Anda merasa organisasi Anda yang paling hebat dan merendahkan organisasi lain, itu sama saja seperti dalam syariat Islam atau syariat-syariat beragama. Merasa agama yang paling hebat merendahkan agama lain. Enggak ada yang namanya Allah memberikan tubuh masing-masing memiliki fungsi dan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya.
Jangan lantas menyembah raganya, jangan lantas menyembah organisasinya. Karena akhlak dinul Islam atau susila budi dharma bukan organisasi. Itu adalah jiwa. Itu adalah pribadi atau akhlak yang harus Anda lakukan. Jadi bukan organisasi. Ini yang banyak orang salah kaprah. Akhirnya menganggap organisasi itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak berorganisasi, bro. Walaupun Tuhan membuat aturan dan organisasi, seperti membuat aturan matahari terbit, bumi berputar mengelilingi matahari, itu kan aturan, organisasi. Tapi bukan berarti organisasi itu Tuhan. Paham nggak, bro? Tuhan meniupkan ruh ke dalam diri, setiap diri manusia. Itu adalah wakilnya. Dan diri ini dinaungi oleh naungannya atau rumahnya dengan apa yang disebut tubuh. Tapi tubuh ini bukan Tuhan. Tubuh itu bukan amandemen Tuhan. Tubuh hanya naungan, organisasi hanya naungan agar jiwa memiliki tempat yang aman, damai, dan tentram di dalam tubuh. Agar terlindung di dalam tubuh. Tapi tubuh bukan Tuhan. Raga ini adalah pribadi, setiap dirinya berbeda-beda. Itu adalah hanya kebutuhan manusia di dunia. Memang Tuhan itu tidak berorganisasi, tidak bergolongan. Kalau seandainya Tuhan bergolongan, kasihan dong orang lain. Masa dianggap tidak bertuhan? Lalu ketika Anda menganggap organisasi itu Tuhan, berarti organisasi di luar Anda adalah bukan amandemen Tuhan. Enggak begitu, bro. Tuhan meliputi setiap organ-organ yang ada di alam semesta ini. Itu hanya sebagian organ kecil untuk membentuk supaya tertib, supaya tidak bertengkar. Tapi ternyata meskipun dibentuk organisasi masih suka bertengkar, masih suka bergunjing, masih merasa diri paling hebat dalam sosial dan spiritual, berarti belum menjadi manusia. Itu masih daya tumbuhan yang suka bergunjing, yang suka mencela, nafsu lawamah. Karena nafsu lawamah adalah nafsu yang suka mencela, dan itu tidak akan tumbuh hebat, tidak akan berkembang dan tidak akan bergerak. Karena nafsu lawamah cuma tumbuh ke atas, cuma mengikuti bagaimana perintah di atas, bagaimana perintah organisasi. Saya mengikuti aja bagaimana perintah organisasi. Itu mah daya tumbuhan namanya, bro. Bukan orang, bukan manusia. Daya tumbuhan cuma tumbuh ke atas, tapi dia tidak bisa bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang, bergerak, lari, nggak bisa. Tumbuhan itu diam di tempat. Meskipun tumbuh ke atas, mengikuti kehendak Allah, tapi dia tidak tahu bagaimana bergerak, lari, berjalan ke samping atau ke depan. Karena tumbuhan diam di tempat, tidak berkembang. Makanya kenapa orang yang berpikir organisasi itu adalah amandemen Tuhan, hidupnya seperti tumbuhan, daya tumbuhan, akhirnya sukanya mencela, nafsu lawamah, suka menyalahkan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, merasa diri paling hebat, paling tinggi, cemara, tinggi banget. Padahal kalau ditebang juga jatuh itu cemara. Kenapa tumbuhan ada yang bisa jatuh? Karena dia berdiri tegak. Dan kenapa banyak orang yang menyalahkan, Pak, nggak khawatir apa katanya nanti ada yang menjatuhkan? Saya nggak khawatir ada yang menjatuhkan, karena saya adalah air, saya adalah bumi, di bawah tiarap. Kalau kita tiarap, siapa yang mau ngejatuhin? Yang merasa dijatuhkan itu adalah tumbuhan yang naik terus ke atas, tegak, hebat. Ketika misalnya udah tua begitu, dia udah merasa hebat, ada yang nebang orang lain, ya jatuh ke bawah. Itu masih proses, belum sempurna jiwanya, karena dia seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan memang perlu organisasi, perlu diatur. Ketika udah terlalu rindang, dipapasin batang-batangnya. Tapi kalau manusia, bukan berarti dia tidak taat kepada sebuah aturan yang diciptakan atau organisasi, tapi dia mampu menciptakan organisasinya sendiri. Seperti saya ada rencana untuk membentuk organisasi kultur.
atau budaya. Karena wahyu itu adalah turun melalui budaya, budi dan daya. Budi adalah kekuatan diri pribadi dan daya adalah kreasi hasil yang dihasilkan dari budi. Menghasilkan suatu karya yang nyata keluar diri, itulah budaya. Dan saya akan membentuk sendiri organisasi budaya. Karena perkembangan organisasi akhlak dinul Islam yang ada saat ini lebih berkesan kepada tradisi. Kalau tradisi adalah mengekor suatu budaya yang dilahirkan oleh seseorang. Kalau budaya, setiap diri harus menjadi dirinya sendiri. Itulah amandemen Tuhan. Setiap diri harus menjadi diri sendiri, tidak untuk mengekor. Karena yang mengekor itu adalah binatang. Karena yang berekor dan bercabang, meskipun hebat, itu adalah tumbuhan. Makanya kenapa dalam organisasi ada istilah cabang, ranting, karena itu tumbuhan, belum manusia. Jadi organisasi itu adalah tumbuhan. Bank juga meskipun hebat, tempat uang dikumpulkan, tempat uang berpusat, tempat uang dicetak, tapi tetap belum manusia, bahkan belum orang, masih di daya tumbuhan. Makanya istilah-istilah bank meskipun hebat organisasinya mendunia, tapi tetap aja itu daya tumbuhan, nafsu lawamah. Makanya disebutnya cabang, ranting, itu daya tumbuhan. Jangan merasa bangga dalam daya tumbuhan. Karena organisasi itu daya rendah di bawah orang, masih di daya tumbuhan. Jadi jangan bangga dengan organisasinya. Karena akhlak dinul Islam bukan organisasi, tapi pribadi yang harus dilakukan dan dilatih. Kalau Anda bangga terhadap organisasinya, sama saja seperti Anda diberikan ruh sebagai wakilnya, tapi Anda terlalu banyak membanggakan jasmani Anda. Anda terlalu banyak membanggakan diri Anda. Itu adalah orang-orang yang sombong. Seperti pohon yang terus tinggi naik ke atas, sombong. Suatu saat pasti akan ada yang menebang atau akan rubuh dengan sendirinya ketika ada angin besar datang. Janganlah sombong. Jadilah pribadi yang tetap rendah hati. Ya, jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa tinggi hati. Karena hati itu adalah air dan itu kebutuhan daya tumbuhan. Ini banyak indikasi sekarang yang sombong dengan organisasi. Dan susila budi dharma atau akhlak dinul Islam bukan milikmu, tapi milik semua manusia. Dan saya menyampaikan ini sebagai berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, bukan mempropaganda saya atau mempropaganda atau mengakui saya akhlak dinul Islam. Terus terang, saya pun masih melatih diri untuk akhlak dinul Islam atau susila budi dharma, bukan mengakui saya telah menjadi organisasi akhlak dinul Islam atau sosial budi dharma, bukan. Karena itu bukan organisasi, itu adalah pribadi yang harus Anda lakukan dengan sabar, tawakal dan ikhlas, terus dilatih. Ya, jangan bangga dengan cangkangnya, tapi tetaplah berbuat dan melatih dirimu. Ya, jadi Tuhan bukan organisasi, meskipun Tuhan membuat organisasi untuk tertib. Seperti Tuhan membuat aturan-aturan terhadap bintang-bintang, membuat aturan-aturan terhadap bumi, matahari. Itu memang Tuhan membuat aturan, membuat organisasi. Tapi aturan itu bukanlah Tuhan. Orang-orang Rabbani adalah orang-orang yang mampu mengatur dirinya sendiri, bahkan mampu membuat organisasinya sendiri. Bukan berarti tidak punya aturan atau tidak taat kepada sebuah organisasi, tapi dia mampu menciptakan organisasinya sendiri. Dia tidak bangga dan membanggakan organnya, tapi dia menyampaikan isi di dalamnya, berbagi kasih tentang isi di dalamnya. Bukan, oh saya ini kepala bank, oh saya ini direktur ini. Jangan, itu sombong.
Jangan membanggakan diri jasmanimu. Jangan terlalu membanggakan organ-organ dirimu. Sampaikanlah kebahagiaan dan berbagilah kebahagiaan, bukan malah membanggakan namamu, membanggakan identitasmu, membanggakan jasmanimu, membanggakan jabatanmu, dan kamu masih suka merendahkan orang lain. Jangan seperti itu. Nah, semua manusia tetap sama, hanya yang beda itu jasmaninya saja. Tapi jangan lantas Anda merendahkan jasmani orang lain, karena organisasi itu adalah jasmani, sedangkan akhlak dinul Islam atau susila budi dharma itu adalah ruhani. Jadi itu bukan organisasi, bukan jasmani, dan itu bukan milikmu saja, tapi milik semua manusia. Maka dengan itulah saya berbagi dengan siapapun yang mau melihat dan menonton video saya, bahwa Tuhan bukan organisasi, meskipun Tuhan membuat organisasi. Tuhan bukanlah aturan, meskipun Tuhan memiliki aturan-aturan, tapi aturan itu bukanlah Tuhan. Ruhani membutuhkan jasmani, tapi jasmani itu bukanlah ruhani. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Dan jangan lupa, kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.